Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga hari ini anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalani puasa pertama di bulan suci Ramadan. Dan hari ini ibu akan menjelaskan bagaimana cara pengisian jurnal Ramadan yang sudah ibu berikan kepada anak-anak ibu semuanya. Nah, sekarang dengarkan sama anak-anak ibu ya. Perhatikan apa yang ibu jelaskan. Anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu perhatikan. Di sini di jurnal Ramadan yang pertama ini adalah tulis nama anak ibu dulu. Jangan lupa tulis nama lengkap. Nah, ya, nama lengkapnya ya. Harus dibiasakan sama anak ibu menulis nama lengkapnya. Lalu di halaman kedua silakan anak ibu baca. Lalu halaman ketiga juga, are you ready? Tentu saja anak ibu ready kan? Dan halaman selanjutnya adalah ini adalah Ramadan goals. Berarti anak-anak ibu menuliskan segala target dan doa anak ibu. Nah, apa target anak ibu dan doa anak ibu dalam Ramadan kali ini? Apa target anak ibu? Oh, saya punya target ini, Bu. Silakan anak ibu tulis. Contohnya seperti ini. Ini hanya contoh ya. Ini adalah targetnya. Targetnya adalah puasanya harus penuh. 1 bulan ini puasa saya harus penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat tepat waktu. Biasanya sholat saya terus diulur-ulur, nanti. Nah, seperti itu. Tapi sekarang pas bulan Ramadan ini sholat saya harus tepat waktu. Terdengar azan, ambil wudhu, langsung sholat. Lalu hafal paling sedikit 5 surah. Nah, ini target kita. Saya Ramadan ini harus hafal paling sedikit 5 ayat. Nah, itu target anak ibu. 5 ayat harus saya hafal. Itu targetnya. Boleh 10. Oh, 10 surah. Boleh. Atau juz amma semuanya. Boleh. Itu tergantung dari anak ibu. Itu target aja ya. Itu target. Tercapai atau tidaknya nanti dilihat nanti pas akhir Ramadan. Nah, sekarang kita hanya menuliskan target. Ini contohnya saja. Boleh anak ibu menuliskan hal lain yang benar-benar target anak ibu. Apa targetnya? Saya harus begini, saya harus begini. Saya harus menjadi yang lebih baik. Boleh, itu target anak ibu. Terserah anak ibu menuliskan apa targetnya, ya. Lalu doa. Apa doa kita? Kita mau berdoa. Nih dia ibu buat contoh di sini. Mau berdoa menjadi anak yang soleh, soleha. Lalu menjadi anak yang berbakti. Lalu karena sekarang musim corona, anak ibu mau berdoa agar corona ini berakhir, agar corona ini tidak ada lagi. Dan bisa bersekolah seperti biasa, menjalani aktivitas seperti biasa. Boleh, tulislah itu sebagai doa anak ibu. Ditambahkan silakan anak ibu apa targetnya, apa doanya, itu terserah anak ibu. Tuliskanlah semua apa yang benar-benar anak ibu inginkan. Nah, ini hanya contoh saja dari ibu. Itu terserah anak ibu lagi, karena setiap kita pasti mempunyai keinginan yang berbeda, mempunyai target yang berbeda. Benar bukan? Cita-cita pun anak ibu berbeda kan? Lalu setelah anak ibu isi dulu targetnya, doanya, lalu buka halaman selanjutnya. Nih silakan anak ibu baca juga. Ini yang harus diisi juga sama anak ibu, yaitunya
Ramadan plan. Nah, apa ini Ramadan planner ini? Yaitunya apa tujuan, tugas atau pengingat selama Ramadan anak ibu sehari-hari. Nah, agar setiap harinya anak ibu menjalani hari-hari itu penuh dengan manfaat. Tidak ada hari-hari atau jam-jam itu berlalu dengan ya udah sore, padahal ini belum lagi anak ibu melaksanakannya. Wah, hafalan saya nggak jadi. Oh, ini belum dibaca, padahal sudah malam misalnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya ditulis di sini. Oh, hari pertama puasa saya harus sampai berbuka. Jadi harus diingat, jangan makan pas siang hari. Belum berbuka anak ibu sudah makan. Nah, jangan. Lalu murojaah, jangan. Oh iya, sekarang saya mau hafalan. Saya mau hafal surat An-Naba ayat berapa? Oh, saya mau hafal dari Al-Baqarah saja. Itu tergantung sama diri anak ibu. Anak ibu mau apa? Lalu membaca buku pelajaran. Oh, saya sekarang harus membaca buku pelajaran karena sekarang nggak sekolah. Saya nggak mau hari-hari saya terbuang percuma. Saya nggak mau pelajaran saya tertinggal. Nggak mau semuanya hilang dari pikiran saya. Silakan anak ibu baca bukunya. Terserah mau buku apa. Tema 6, tema 7, tema 8, tema 9, atau mau agama, atau mau matematika, itu terserah anak ibu. Itulah yang harus anak ibu tulis sebagai pengingat tugas anak-anak ibu. Tulis dari sini, ini membantu anak-anak ibu agar tidak lupa. Jangan main-main terus. Lalu membantu orang tua. Oh, saya meskipun membaca buku, meskipun menghafal surah, meskipun menulis ini, waktu kan banyak, ada waktu 12 jam. Apakah 12 jam itu anak ibu bermain? Jangan, kan ibu sudah pernah sampaikan boleh bermain. Misalnya kita kasih waktu bermain 2 jam paling lama, itu paling lama. Nah, 1 jam atau setengah jam, tapi 2 jam itu sudah paling lama. Maksimal 2 jam anak ibu bermain, itu boleh. Nah, boleh bermain dulu. Aduh, sudah capek, saya mau bermain. Boleh 2 jam ya, 2 jam maksimalnya. Lalu setelah bermain, kita ulang lagi kegiatan yang benar-benar bermanfaat. Boleh bermain, kan ibu tidak pernah melarang anak ibu bermain, tapi ingat waktu. Ingat waktu anak-anak ibu. Jangan sampai bermain ternyata udah sore, sholatnya lupa, hafalannya nggak dikerjakan, membacanya enggak juga. Jangan sampai seperti itu anak-anak ibunya semuanya. Setelah anak ibu tulis hari pertama apa saja, tulis semuanya di sini. Ini hanya contoh saja dari ibu. Semoga anak-anak ibu paham ya. Lalu di sini silakan anak ibu baca. Nah, yang ini ibadah dan amalan harian. Ini amalan-amalan harian yang anak ibu laksanakan, yang anak ibu lakukan. Oh, saya puasa, Bu. Silakan di checklist puasanya. Oh, saya nggak sholat subuh, Bu. Tadi pas sahur saya lupa, Bu. Saya ketiduran. Berarti anak ibu tidak sholat. Silakan di silang. Tapi kalau sholat, checklist seperti itu. Apa yang anak ibu lakukan silakan di checklist. Tetapi yang tidak dilakukan disilang. Jangan anak ibu berbohong. Oh, saya takut kena marah. Jangan takut kena marah sama ibu, karena takutlah sama Allah, jangan sama ibu. Kenapa? Amalan kita menanggungnya, bukan orang lain. Bukan ibu yang menanggung dosa anak ibu, karena anak ibu sendiri yang menanggung. Yang berdosa anak ibu, bukan ibu. Jadi anak ibu mau bohong, mau ini terserah anak ibu. Ingat apa yang sudah disampaikan. Jangan berbohong, banyak dosanya kalau anak ibu berbohong. Oh, dia lupa sholat, oh dia nggak puasa, ternyata anak ibu tulis juga saya puasa padahal nggak puasa. Nah, itu tidak boleh.
bukan dosa bohong saja, tapi dosa tidak puasa juga. Banyak tambah dosa anak ibu. Jadi kalau nggak puasa ya udah nggak puasa, nggak apa-apa, jujur saja. Cuma satu dosanya, dosa pada Allah karena nggak puasa. Lalu yang terakhir isi ya anak ibu ya, diisi semuanya. Kalau benar ada sodokohnya di sini. Oh saya sodokoh bu, meskipun 1.000 anak ibu sodokoh, tetap diceklis nggak apa-apa. Oh saya ceklis saya kemarin 1.000 cuma ngasih, nggak apa-apa, itu kan sodokoh juga, checklist nggak apa-apa. Lalu terakhir ada membaca buku. Nah kalau membaca buku ini, anak ibu tulis buku apa yang dibaca. Buku apa yang dibaca, bukan checklist, bukan checklist atau silang, tetapi buku apa yang dibaca oleh anak ibu. Benar-benar ditulis, benar-benar dibaca, benar-benar apa yang ditulis di sini anak ibu laksanakan. Semua di sini yang anak ibu laksanakan benar-benar di checklist. Jangan anak ibu nanti lupa sholat, dia nggak sholat tarawih, ya udah nggak apa-apa, tinggal disilang saja. Begitu juga selanjutnya, dan selanjutnya nanti ya sampai hari ke-30. Dan halaman selanjutnya adalah murojaah atau hafalan. Kan anak ibu tadi ada targetnya, saya harus hafal 5 juz, itu minimal ya. Target saya adalah menghafal 5 juz. Nah berarti anak ibu selama dibagi sama anak ibu dalam 30 hari, surah-surah apa saja yang mau anak ibu hafal, silakan anak ibu ditulis di sini. Hari pertama 5 hari ini saya harus hafal An-Naba misalnya. 5 itu dibagi berapa ayat? 40 ya. 40 ayat itu dibagi 5. Berarti satu hari itu harus berapa ayat? Nah, misalnya seperti itu. Tulislah sama anak ibu. Hari pertama An-Naba ayat 1 sampai 2. Komplitnya ini hafal atau tidak? Kalau anak ibu hafal, ya udah, anak ibu komplit. Berapa ayat komplitnya? Dari 8 ayat targetnya. Yang dihafal cuma 4 ayat yang benar-benar dihafal. Yang 4 ayatnya lagi lupa-lupa. Nah, komplit 4 ayat seperti itu. Ini contoh saja ibu tulis An-Naba ayat 1 sampai 2. Yang komplit 2-nya ya udah komplit 1 sampai 2. Komplit dua-duanya. Tapi kalau cuma 1 ayat, komplit 1 ayat seperti itu. Seperti itu selanjutnya. Ini terserah anak ibu ya. Ibu tidak menentukan surah apa yang harus dihafal. Tidak ibu tentukan. Itu terserah anak ibu saja. Saya mau menghafal surah Al-Baqarah bu. Terserah, boleh. Boleh anak ibu menghafal surah Al-Baqarah, boleh. Saya harus hafal 2 juz bu. Itu terserah anak ibu. Ibu tidak menentukannya. Ibu bebaskan ya. Itu adalah target diri anak-anak ibu sendiri. Dan silakan diisi nanti sampai hari 30 hari ya, sampai Ramadan terakhir. Lalu yang di sini ini terakhir, nanti akan ibu jelaskan pengisiannya. Ini bukan untuk diisi sekarang. Isi ini adalah di akhir Ramadan. Nanti akan ibu jelaskan lagi. Cukup sampai di sini saja ibu penjelasannya. Karena untuk selanjutnya itu adalah di akhir Ramadan pengisiannya. Semoga anak-anak ibu paham. Bagi anak-anak ibu yang belum paham, silakan tanya kembali. Semoga anak-anak ibu menjalani Ramadan kali ini benar-benar penuh semangat. Dan laksanakanlah apa yang sudah ditargetkan. Dan tuliskan apa yang telah dilaksanakan. Jangan berbohong. Ingat, jangan berbohong. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.